Selamat datang di era digital, di mana satu klik dapat menghubungkan jutaan orang, di mana satu pesan dapat menyebarkan ke seluruh dunia dalam hitungan detik, di mana teknologi telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Namun di balik kemudahan ini, muncul pertanyaan penting. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam dunia digital yang begitu cepat dan tanpa batas ini? Mari kita saksikan. Saya adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dunia digital, saya mengingatkan kalian untuk menghormati keberagaman agama dan kepercayaan. Jangan menyebarkan ujaran kebencian terhadap keyakinan orang lain. Gunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab moral karena setiap tindakan kalian tercatat, tidak hanya di dunia maya, tetapi di hadapan Sang Pencipta. Saya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingatlah, di balik setiap akun media sosial, di balik setiap username, ada orang dengan harapan dan mimpi. Stop cyberbullying, hargai privasi orang lain. Sebarkan konten yang membangun, bukan yang melukai. Karena kemanusiaan tidak mengenal batas, apalagi batas digital. Saya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di dunia maya yang tanpa batas geografis, jangan biarkan perbedaan memecah belah kita. Hindari konten yang memicu perpecahan, sara, atau disintegrasi bangsa. Gunakan media sosial untuk mempersatukan, bukan untuk memecahkan. Kita berbeda, tapi kita satu Indonesia. Saya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berpikir kritis sebelum membagikan informasi, verifikasi fakta sebelum menyebarkan berita. Hormati pendapat yang berbeda dalam diskusi online, jadilah warga digital yang bertanggung jawab dalam berdemokrasi di ruang maya. Saya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teknologi harus memberikan manfaat untuk semua, bukan hanya segelintir orang. Ciptakan konten yang edukatif, kembangkan aplikasi yang inklusif, serta bangun sistem yang adil untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi, pendidikan, dan wilayah. Wah, ada berita baru nih. Negara-negara yang memutuskan untuk blokir aplikasi TikTok. Wajib di-share ini. Tunggu dulu, Leo. Apakah kamu sudah cek kebenarannya? Dari mana sumbernya? Ini udah pasti benar ini. Teman saya yang share. Udah dikirim juga di grup keluarganya. Belum tentu, Leo. Lihat ini. Langkah pertama, cek sumbernya. Apakah dari media kredibel? Langkah kedua, verifikasi di situs fact-checking seperti turnbackhoax.id atau cekfakta.com. Langkah ketiga, pikirkan dampaknya. Apa yang terjadi jika ternyata itu hoax? Dan langkah terakhir, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masuk akal? Ingat Leo, menyebarkan berita bohong itu dosa. Kamu bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas semua informasi yang kamu bagikan. Ribuan orang terpengaruh dari satu sharemu. Apakah kamu siap menanggung beban itu? Oke, baiklah. Kali saya akan berhati-hati. Bagus, Leo. Saring dulu sebelum sharing. Halo guys, welcome to my channel. Ya, kembali lagi dengan saya Rizky. Kali ini saya akan bikin konten tentang prank-prank orang, foto-foto orang secara random supaya viewers naik, supaya katong viral. Tunggu dulu, Iki. Apakah kamu sudah meminta izin kepada orang-orang yang sebentar nanti kamu foto? Apakah mereka tidak merasa dipermalukan? Ini kan cuma konten. Siapa tahu nanti mereka juga kan viral. Lagi pula kan konten-konten sebenarnya kan lagi viral. Iki, setiap orang punya hak atas privasi dan martabatnya. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi. Di Indonesia itu ada Undang-Undang ITE yang mengatur tentang itu. Sebagai konten kreator, kamu harus bertanggung jawab dan menciptakan konten yang menjaga privasi orang lain dan menghormati martabat orang lain. Iya juga ya. Kok aku gak kepikiran sih? Lagipun, tidak semua orang juga bisa difoto secara tiba-tiba.
Oke, mulai sekarang aku akan bikin video yang bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Dasar noob, kamu tau main gak sih? Kau main, kamu yang gak tau main, goblok. Kalau kau tau main, gak usah main, Kamu goblok. yang gak tau main, anjing, goblok. Goblok. Diam kalian. Diam seharusnya menenangkan, bukan membawa kebencian dan pengusuhan. Iya benar banget, kalian itu udah termasuk toksik. Kalau kalian toksik, teman-teman lain tidak mau bermain game online bersama kalian. Tapi ini mainnya jelek banget, masa skinnya cuma segitu doang? Kamu tidak boleh seperti itu, setiap manusia mempunyai perasaannya. Bagaimana kalau kata-katamu merusak hati mereka? Ya udah deh, aku minta maaf ya. Dari ketiga kasus yang telah kita saksikan, apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana kita menciptakan dunia digital yang lebih baik? Teknologi adalah alat yang netral, yang menentukan baik dan buruknya adalah kita penggunanya. Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, bukan cuma hafalan semata, tetapi menjadi pedoman bangsa untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita berkomitmen menjadi Netizen yang religius dan bermoral. Netizen yang humanis dan berempati. Netizen yang nasionalis. Netizen yang demokratis. Netizen yang adil.